Wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hesti Intan Septiani dengan NIM 2206732. Kali ini saya akan membahas mengenai materi tentang otak dan bahasa. Sebelumnya izin mengulas bahwa materi yang saya bahas ini saya ambil dari buku berjudul Psycholinguistic Introduction and Application yang ditulis oleh Liseman. Buku ini membahas tentang sejarah pemikiran mengenai otak dan bahasa yang telah mengalami perkembangan yang signifikan, mulai dari zaman Mesir kuno hingga penelitian kontemporer. Otak yang merupakan jaringan saraf yang rumit memproses informasi melalui hubungan sinaptik. Perubahan dalam konektivitas sinaptik memungkinkan adaptasi dan pemulihan fungsi yang mungkin hilang. Konektivitas yang kuat antara niat, ingatan motorik, dan sensorik adalah kunci dalam pelaksanaan tindakan dan terkait dengan permasalahan perkembangan seperti autisme. Materi yang pertama adalah sejarah singkat. Kedokteran Barat menggambarkan evolusi pemahaman manusia tentang peran otak dalam berpikir. Meskipun dibutuhkan waktu berabad-abad untuk menyadari bahwa otak mempengaruhi pemikiran, otak masih menjadi topik yang sulit dipahami dan memicu banyak perdebatan di antara berbagai bidang ilmu. Orang Mesir kuno pertama kali mencatat keterkaitan otak dengan bahasa. Franz Joseph Gall mengembangkan teori organologi atau yang biasa kita kenal sebagai frenologi pada akhir abad ke-19. Gall dan rekannya menyatakan bahwa bagian otak yang aktif akan berkembang dan mendorong tengkorak keluar, dan mereka juga mengklaim telah menemukan area otak yang berkaitan dengan emosi. Sebelum menjelajahi bagaimana otak memproses bahasa, penting untuk memahami cara kerja otak dalam memprosesan informasi termasuk bahasa, dimulai pada tingkat sel otak individu. Oleh karena itu, untuk memahami pemrosesan bahasa dan cara kita belajar melakukannya, perlu melihat bagaimana sekelompok kecil sel-sel otak berinteraksi dalam skala mikroskopis. Selanjutnya, pengolahan informasi oleh otak. Otak bisa diibaratkan dengan sebuah dunia yang padat aktivitas, terdiri dari berbagai kota dengan infrastruktur yang beragam. Begitupun otak yang memiliki berbagai saraf. Tiap kelompok sel-sel saraf memiliki peran dan akses yang berbeda. Ada dua jenis neuron dalam otak, yaitu neuron eksitatoris dan neuron inhibitor. Neuron eksitatoris merangsang aktivitas neuron tetangganya, sedangkan neuron inhibitor mengurangi aktivitas neuron yang mereka kirimkan ke neurotransmitter. Kehadiran kedua jenis neuron ini penting untuk menjaga keseimbangan aktivitas saraf dan mencegah terjadinya ledakan aktivitas saraf yang berlebihan. Interaksi yang halus antara keduanya diperlukan untuk memberikan presisi dalam berbagai proses seperti persepsi, pemikiran, dan tindakan. Selanjutnya adalah mekanisme pembelajaran dalam otak. Perubahan koneksi sinaptik di otak atau yang biasa disebut sebagai plastisitas otak memungkinkan adaptasi terhadap perubahan dan memungkinkan pemulihan fungsi yang hilang. Untuk informasi atau keterampilan tetap dalam otak, perubahan kecil dalam koneksi sinaptik antara sel-sel saraf terjadi setiap kali kita mengalami sesuatu. Nah, hal ini berarti bahwa pengalaman mengubah seberapa kuat koneksi antar sel-sel saraf, dan hal ini juga disebut sebagai plastisitas otak. Nah, ternyata otak lebih plastis daripada yang kita kira. Plastisitas otak ini memungkinkan otak untuk menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan, seperti pada orang tuli, di mana area otak yang biasanya digunakan untuk mendengar digunakan untuk memproses bahasa visual, atau pada orang buta di mana area pengolahan suara berkembang di area yang biasanya digunakan untuk pengolahan penglihatan. Contoh lainnya adalah orang yang stroke. Tetapi dengan latihan yang intensif, orang yang mengalami stroke dapat memulihkan fungsi lengan dan kaki yang tadinya lumpuh, bahkan meningkatkan kemampuan berbahasa mereka. Pengetahuan disimpan dalam koneksi sinaptik dan terhubung erat dengan indera kita, memungkinkan kita mengingat pengalaman dan keterampilan. Pengetahuan dalam otak manusia disimpan dalam bentuk kekuatan koneksi sinaptik antara sel-sel saraf. Koneksi-koneksi ini memiliki makna karena berhubungan dengan bagian otak yang terkait erat dengan neuron sensorik dan motorik. Ketika kita mengingat sesuatu, kita mengaktifkan kembali bagian-bagian dari pengalaman sensorik asli. Ketika kita mengingat cara melakukan sesuatu, seperti mengucapkan
nama atau melakukan tindakan fisik, neuron motorik kita diaktifkan. Nah, aktivasi ini didasari oleh niat atau dorongan kita untuk melakukan tindakan tersebut bersama dengan ingatan kita tentang cara melakukan dari pengalaman sebelumnya. Ingatan ini terbentuk dari sinyal-sinyal yang dikirim kembali ke otak dari indera-indera seperti mulut, telinga, tangan, dan mata saat kita mempelajari tindakan tersebut. Selanjutnya adalah aktivasi dan penyebaran informasi dalam otak. Pentingnya koneksi kuat antara niat, ingatan motorik, dan sensorik, khususnya penting ketika seseorang harus melakukan sesuatu tanpa bergantung pada konteks di mana mereka mempelajari tindakan tersebut, baik dalam ujian maupun situasi nyata. Namun, jika koneksi antara niat dan ingatan motorik terputus, seperti dalam beberapa jenis cedera otak, seseorang dapat mengalami apraksia, yaitu ketidakmampuan untuk melakukan tindakan meskipun mereka memahami apa yang seharusnya mereka lakukan. Nah, hal tersebut berlanjut pada dampak gangguan seperti apraksia pada kemampuan bertindak. Contohnya adalah apraksia oral, di mana seseorang mungkin tidak dapat meniup lilin hayalan meskipun mereka memahami instruksi itu. Nah, untuk memahami fenomena ini, kita perlu memahami konsep aktivasi neuron atau kelompok neuron serta bagaimana aktivasi menyebar dari satu kelompok neuron ke kelompok lain. Peran koneksi sinaptik dalam proses aktivasi dan penyebaran informasi. Koneksi sinaptik antara neuron bervariasi dalam kekuatan, tergantung pada jumlah neurotransmitter yang dilepaskan. Koneksi kuat akan menghasilkan lebih banyak eksitasi atau inhibisi pada neuron tetangga. Selain itu, setiap neuron memiliki ambang-ambang yang berbeda untuk menjadi aktif. Selanjutnya, area otak untuk fungsi khusus. Otak manusia memiliki berbagai area yang mengatur beragam fungsi seperti pendengaran, penglihatan, dan koordinasi gerakan tubuh. Ilmuwan modern menggunakan data langsung dari otak, termasuk dampak cedera otak dan pemantauan aktivitas otak untuk memahami fungsi otak. Otak terbagi menjadi dua hemisfer yang terhubung oleh korpus kalosum untuk memfasilitasi koordinasi. Lokalisasi kerusakan otak dapat berhubungan dengan pemulihan pasien afasia, dan berbagai area otak berkontribusi pada pemahaman struktur bahasa dan keterampilan bahasa seperti membaca dan menulis. Lokalisasi dan lateralisasi fungsi bahasa dalam otak dipahami melalui suatu penelitian yang melibatkan pasien dengan cedera otak, seperti area Broca dan area Wernicke. Teknologi neuroimaging seperti CT scan dan MRI telah mengubah studi otak dan bahasa dengan mengungkap kompleksitas pemrosesan bahasa yang melibatkan lebih dari dua area otak. Lokalisasi kerusakan otak dapat berhubungan dengan pemulihan pasien afasia, dan berbagai area otak berkontribusi pada pemahaman struktur bahasa dan keterampilan bahasa seperti membaca dan menulis. Selanjutnya, konektivitas struktural dalam otak. Struktur konektivitas otak seperti sistem telepon, di mana akson adalah kabel yang menghubungkan neuron. Kerusakan akson dapat mengganggu transfer informasi, seperti pada sindrom diskoneksi Wernicke conduction aphasia yang mengakibatkan masalah mengulang kata-kata. Penelitian dengan MRI mengungkap berbagai serabut saraf yang terlibat dalam bahasa, termasuk arcuate faciulus, menghubungkan zona bahasa otak. Ini menunjukkan bahwa bahasa tidak terlokalisasi pada satu ataupun dua area, tetapi merupakan jaringan terorganisir di berbagai area otak. Selanjutnya, konektivitas fungsional dalam otak. Nah, selain struktural, ada juga konektivitas fungsional dalam otak. Fungsional connectivity ini adalah area otak berinteraksi untuk berfungsi bersama. Melalui fMRI saat beristirahat, kita memahami hubungan antar area otak dan cara mereka membentuk jaringan fungsional. Penelitian ini juga mengidentifikasi pusat otak dengan banyak koneksi, membentuk Rich Club dengan area lain, membantu pemahaman interaksi otak dalam pengaturan fungsi seperti bahasa. Selanjutnya, peran otak kanan dalam bahasa. Sisi kanan otak juga berperan dalam pemahaman bahasa. Orang dengan cedera pada sisi kanan otak
mungkin memiliki kesulitan memahami aspek pragmatis bahasa, seperti humor, metafora, dan intonasi yang tepat. Meskipun mereka dapat berbicara dengan lancar, kekurangan pragmatis ini bisa mempengaruhi keterampilan komunikasi sosial mereka. Dalam hal ini, sisi kanan otak memainkan peran penting dalam pemahaman bahasa yang lebih luas. Lalu, mekanisme pemrosesan bahasa dalam otak. Otak kita terus berinteraksi dengan berbagai informasi dari lingkungan dan tubuh, termasuk sensasi eksternal dan internal. Untuk mengelola informasi ini, otak menggunakan mekanisme prediksi berdasarkan pengalaman sebelumnya, terutama dalam konteks bahasa yang membantu kita memahami dan merespon percakapan atau teks. Kemampuan memahami bahasa yang dikuasai dengan baik dan kuat, tetapi pemahaman bahasa yang kurang dikuasai bisa menjadi sulit karena kurangnya tata bahasa dan pola suara yang kuat. Pemrosesan bahasa top-down menggunakan pengetahuan bahasa untuk mengatasi gangguan suara dan bergantung pada pengetahuan linguistik dan sosial. Pengetahuan tentang pola bahasa digunakan untuk memprediksi, mengisi informasi yang hilang, dan menjaga kelancaran komunikasi dalam percakapan. Yang terakhir adalah kesimpulan. Otak manusia adalah jaringan kompleks neuron yang bekerja melalui sinapsis dan serat saraf. Wilayah bahasa di otak penting untuk memahami dampak kerusakan otak, tetapi pemahaman bahasa memerlukan tingkat neuron. Pembelajaran bahasa melibatkan pengalaman sensorik, motorik, dan penggunaan bahasa yang membentuk koneksi di otak. Bahasa melibatkan banyak wilayah otak yang bekerja sama, yang dapat dipahami melalui studi cedera otak. Studi linguistik dan psikolinguistik membantu memahami bagaimana otak memproses bahasa. Pada intinya, buku ini membahas tentang sejarah pemikiran mengenai otak dan bahasa yang telah mengalami perkembangan yang signifikan mulai dari zaman Mesir kuno hingga penelitian kontemporer. Otak memiliki beragam wilayah yang mengatur berbagai fungsi, dan ilmuwan memanfaatkan teknologi modern untuk memahami kompleksitas otak. Struktur konektivitas otak bisa dibandingkan dengan sistem telepon, dan fungsional connectivity memungkinkan berinteraksi antara wilayah otak dalam jaringan fungsional. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari hasil rangkuman buku Psycholinguistic Introduction and Application yang ditulis oleh Liseman. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.